setia mewarta setiap derap langkah, nafas dan karya. Kami ada menyerta, mengiringi selaksa segala jengah resah, gempitan nala. Melabuhkan tindak utama, Kinaria dipa suluh bagi sesama. Sematkan tanda juang tu bangsa, menorehkan sejarah mulia. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya.
Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita di Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Kedaulatan menurut Bung Karno ada 3 trisakti. Ini kedaulatan di bidang politik, ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Kedaulatan ekonomi sudah hampir tiap hari kita diskusikan dalam TV desa, yaitu di Sarapan SDGs Desa, bagaimana berdaulat secara ekonomi, penguatan, tidak ada orang miskin, tidak ada orang kelaparan, dan seterusnya. Dan malam hari ini kita mencoba sedikit untuk mendengar kabar terbaru ini tentang pemilu 2024 langsung dari KPU. Sudah bergabung dengan kita Mas Dewa Rakasandi. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam Mas Koco dan Bapak Ibu ya, rekan-rekan, para sahabat semua. Ya. Oke, terima kasih sudah bergabung ini. Malam hari ini kita ingin mendengarkan update ini tentang 2024, karena sepertinya kalau bicara 2024 itu masih harus melewati tahun 2023 juga, tapi kayaknya suasana bertebaran di grup WA, suasana bertebaran di sosial media itu sudah sangat berasa, oh ini mendukung siapa, dan seterusnya. Kita pengen lebih pada bagaimana sebenarnya pemilu kita di 2024 dan bagaimana teman-teman di desa, teman-teman pendamping profesional, penggiat-penggiat desa dan seterusnya memahami alur proses, jadwal, dan informasi-informasi terkini tentang pemilu serentak 2024 ini. Silakan Mas Raka, Dewa Raka, boleh menyampaikan semua yang memang perlu disampaikan kepada teman-teman kerabat desa. Silakan, Mas. Baik, terima kasih ya Mas Koco, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Jadi begini ya, sebelum saya menyampaikan sebagai pengantar diskusi ya, nanti tentang perkembangan terakhir ya, persiapan menghadapi tahun 2024, mohon izin saya sebetulnya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting dan barangkali ini relevan ya. Jadi KPU sejak tahun 2021 yang lalu ya, tepatnya pada tanggal 20 Agustus itu meluncurkan ya satu program yang disebut sebagai program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Jadi kami mendorong proses sosialisasi dan pendidikan pemilih di desa-desa, tetapi memang ini bertahap ya. Jadi di tahun kemarin itu ada dari program KPU ada 2 desa ya, atau kampung atau kelurahan itu per provinsi yang difasilitasi oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Jadi kami sudah laksanakan itu, dan ada juga sejumlah program mandiri ya yang diselenggarakan atas kerjasama KPU dengan pemerintah daerah setempat. Jadi mudah-mudahan ini ya adalah salah satu program KPU yang mempertemukan ya KPU dengan para tokoh dan masyarakat desa, dan juga semakin mendekatkan KPU ya dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ini kami pandang penting karena tahun 2024 itu adalah tahun yang luar biasa ya, di mana dalam 1 tahun yang sama bukan saja pemilu nasional ya, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, kemudian DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, tapi ya menjelang beberapa bulan kemudian setelah keseluruhan tahapan pemilu nasional diselenggarakan, juga akan diselenggarakan pilkada serentak nasional gitu ya. Jadi kami mencoba untuk mendorong proses sosialisasi dan koordinasi ya lebih awal ya, dan mudah-mudahan di tahun 2022
2023 sampai 2024 nanti program ini juga akan bisa terselenggara. Baik, saya kira itu ya sebagai pengantar. Saya izin share satu materi terkait dengan diskusi kita malam hari ini. Bisa dilihat ya Mas ya? Ya, monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah salah satu topik ya atau tema yang saya siapkan sebagaimana disampaikan oleh Mas Koco ya beberapa waktu yang lalu. Ini sebetulnya adalah satu materi pengantar ya dari diskusi kita, karena bagaimanapun sebetulnya terkait dengan tahapan Pemilu 2024 itu masih dalam proses ya, jadi masih dalam proses dan dalam perkembangan terakhir memang hari dan tanggal pemungutan suara itu sudah ditentukan ya dalam bentuk ya kesimpulan RDP yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2022. Nah, tentu KPU segera akan lanjuti melalui keputusan KPU ya, karena menurut ketentuan undang-undang ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu diatur ya mengenai hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu itu ditetapkan oleh KPU dalam bentuk surat keputusan KPU gitu. Nah, sedangkan mengenai tahapan program dan jadwal ya kami sedang melakukan pencermatan ya penyempurnaan kembali atas rancangan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan ini tentu nanti akan dilakukan tahapan ya atau mekanisme selanjutnya ya sesuai dengan tata cara ya di dalam bagaimana kemudian pembentukan suatu peraturan KPU begitu. Baik, saya kira ini penting ya saya sampaikan untuk merefresh kembali. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam ketentuan undang-undang ya, pemilihan umum itu adalah sarana ya, jadi sekali lagi adalah sarana kedaulatan rakyat. Jadi melalui pemilu itulah ya rakyat ya dalam hal ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat akan berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpinnya. Ya baik yang akan duduk di lembaga eksekutif ya maupun legislatif mulai dari pusat sampai dengan daerah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang masih berlaku saat ini, maka ya penyelenggaraan pemilu yang direncanakan Rabu 14 Februari 2022 itu nanti itu adalah pemilu dengan 5 kotak ya, saya kira begitu istilah sederhananya yang sering kita dengar. Yaitu sekali lagi memilih presiden dan wakil presiden, DPR ya, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, kemudian ya berikutnya akan dilanjutkan ya setelah tahapan itu selesai, ada sedikit jeda, dilanjutkan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati yang kita sering ya sebut sebagai pilkada serentak nasional. Nah, ini adalah prinsip dasar ya terkait dengan keserentakan pemilu. Ya, jadi bahwa pemungutan suara pemilu dilaksanakan pada tahun 2024 ya. Ini kemudian pemungutan suara pemilihan juga ya dilaksanakan pada bulan November ya. Hal ini diatur dalam undang-undang. Jadi kalau kita nanti lihat di dalam undang-undang Pilkada yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya. Pada pasal 201 ayat 8 disebutkan demikian bahwa pelaksanaan pilkada serentak nasional itu adalah pada bulan November ya. Saya kira ini adalah ketentuan undang-undang. Nah, di dalam kesimpulan RDP kemarin ya berdasarkan usulan KPU dalam sejumlah rapat sebelumnya itu direncanakan nanti pada tanggal 27 November 2024. Tapi sekali lagi ini masih dalam proses ya, maka saya katakan di awal tadi ini adalah sebagai informasi awal yang dalam pandangan kami perlu juga disampaikan kepada masyarakat
sehingga masyarakat mengetahui, ya, kemudian juga bisa memberikan masukan-masukan sebagai bentuk, ya, partisipasi publik dalam proses pemilu maupun pilkada yang akan datang gitu. Kemudian tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat, ya, 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Ya, jadi memang di awal ada pemikiran karena ini terselenggara di tahun yang sama dan tentu akan cukup kompleks, ya, secara teknis begitu. Bagaimana kalau tahapannya dimulai lebih awal? Tetapi memang setelah melalui proses yang cukup panjang dan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas tahapan, maka meskipun tahapan itu belum dimulai, maka KPU sebetulnya sudah melakukan sejumlah persiapan-persiapan, ya. Salah satu bentuk persiapan yang sudah dilakukan, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, misalnya dalam bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih. Selain itu, persiapan dalam aspek regulasi, KPU telah mengevaluasi dan melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan-kebutuhan PKPU, ya, baik dalam konteks pemilu maupun pilkada. Demikian juga dalam penyempurnaan, ya, master plan IT KPU, ada juga misalnya sejumlah simulasi dalam rangka upaya untuk melakukan inovasi terkait dengan penyederhanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS nanti, dan lain sebagainya. Jadi, meskipun tahapan itu nanti akan dimulai paling lambat 20 bulan, ya, sebelum hari pemungutan suara, namun ini saya kira tidak akan mempengaruhi, ya. Karena apa? Karena persiapan-persiapan itu telah mulai dilakukan oleh KPU, ya, tentu dengan melibatkan, ya, pihak-pihak terkait, yaitu setelah selesainya Pilkada serentak 2020 yang lalu. Jadi setelah KPU melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang lalu, kemudian disitulah dilanjutkan dengan persiapan-persiapan untuk tahun 2024. Sekira begitu. Kemudian tadi, ya, terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden. Ini juga menjadi pertimbangan, ya. Jadi jangan sampai nanti penetapan, ya, pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih itu melewati ketentuan undang-undang, ya. Jadi ini juga menjadi perhatian KPU. Demikian juga terkait dengan penentuan, ya, persyaratan, ya, persyaratan bagi pencalonan, ya, pencalonan kepala daerah nantinya. Ya, jadi sekarang juga penting karena Bapak Ibu sekalian, bahwa, ya, pengajuan bakal pasangan calon, ya, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota itu tentu baru bisa dilakukan, ya, ketika hasil pemilu nasional untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu ditetapkan, ya. Jadi setelah itu final, ya, karena itu akan menjadi dasar di dalam pengajuan bakal pasangan calon oleh partai politik maupun oleh gabungan partai politik. Ya, itu saya kira kalau kita lihat prinsip-prinsip dasar, ya, artinya bahwa perlu ada kesinambungan, ya, antara tahapan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, bagaimana kemudian berkelanjutan, ya, dengan tahapan pilkada, ya. Jika ini tidak diformulasikan secara tepat, ya, tentu berpotensi akan terjadi permasalahan pada saat pelaksanaannya nanti. Nah, berikutnya, ya, ini tentu sangat normatif, ya, tapi saya kira penting juga untuk diketahui, ya, oleh Bapak Ibu, rekan-rekan, para sahabat yang hadir pada diskusi kita malam ini. Jadi memang pengaturan penyelenggaraan pemilu itu, ya, ada tujuannya, ya, dari dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya. Di antaranya adalah memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, ya, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Saya kira hal ini, ya, barangkali menjadi pertimbangan, ya, bagi pembentuk undang-undang, ya, sehingga kemudian di dalam menghadapi tahun 2024 itu memang undang-undang yang ada ini masih diberlakukan. Jadi ada aspek konsistensi, meskipun sebetulnya memang
ada hal-hal yang memang harus diatur lebih lanjut ya. Jadi sekiranya nanti undang-undangnya tetap, tentu KPU akan berupaya untuk mengaturnya di dalam peraturan KPU. Oleh karena itu, sejumlah peraturan KPU memang perlu dilakukan evaluasi untuk perubahan atau bahkan untuk dibentuk satu peraturan KPU baru jika memang itu dibutuhkan gitu ya. Berikutnya adalah memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Sekarang ini penting ya Bapak Ibu sekalian, kita ketahui dulu undang-undang itu terpisah ya, ada undang-undang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian untuk pemilu legislatif, dan juga untuk undang-undang pemerintahan daerah ya, Undang-Undang 32 tahun 2004 yang lalu. Namun kemudian sekarang masih dua rezim undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang 10 2016 dan perubahannya. Maka ke depan ya, sekira setelah penyelenggaraan ini selesai, penting untuk melakukan evaluasi apakah memang perlu disatukan atau memang tetap demikian gitu. Selanjutnya adalah mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Sekarang ini penting ya, mengingat pemilu dan pilkada ke depan itu sangat besar ya, baik dari aspek jenis ya, jenis-jenis pemilihan yang diselenggarakan, aspek kewilayahan, aspek pemilih ya, kemudian juga tentu peserta yang pada saat ini belum kita ketahui ya, karena memang tahapan untuk pendaftaran ya, verifikasi dan penetapan partai politik itu belum dimulai gitu. Nah, berikutnya adalah regulasi desain dan pemilihan pemilu dan pemilihan serentak. Saya kira ini tadi ya, pada prinsipnya sudah saya sampaikan secara ringkas. Jadi mengenai hari, tanggal dan waktu ditetapkan oleh KPU, dan kami sudah berproses ya, sudah mengajukan beberapa opsi, sudah juga ada konsultasi ya bersama DPR dan pemerintah. Demikian juga di sana hadir Bawaslu dan juga DKPP gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang pemungutan suara. Jadi pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan. Jadi jika nanti hari Rabu ya, 14 Februari 2024 itu bukan merupakan hari libur, maka akan diatur ya melalui mekanisme yang ada menjadi hari yang diliburkan secara nasional gitu. Tadi tentang tahapan saya kira sudah ya, dimulai 20 bulan ya sebelum hari pemungutan suara. Demikian juga tentang penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, sedangkan untuk pilkada itu sendiri ya, tadi juga sudah saya sampaikan pada bulan November 2024. Nah, ini adalah ya sejumlah pertimbangan ya dalam pengaturan ya ataupun nanti ya pada saat penetapan jadwal hari pemungutan suara. Jadi waktu tahapan pemilu dan pemilihan 2024 yang dilaksanakan relatif bersamaan dan saling beririsan. Nah, mudah-mudahan ya dengan ditetapkannya 14 Februari 2024 ini tidak akan terjadi irisan yang signifikan ya dalam tahapan ya, atau antar tahapan yang satu dengan yang lainnya, dalam arti antara pemilu dengan pilkada. Kemudian berikutnya adalah memperhatikan beban kerja penyelenggara. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, yang saya hormati, memang beban kerja ini menjadi atensi kami KPU, dan tentu ya semua pihak KPU mendapat banyak masukan bagaimana agar dipikirkan ya dan ada satu solusi ya. Dan itu diantisipasi di awal tentu melalui tahapan. Nah, berikutnya akan ada mekanisme-mekanisme lain dari aspek teknis penyelenggaraan gitu. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan penyediaan dan proses distribusi logistik terkait dengan perlengkapan pemilu dan pemilihan. Jadi distribusi logistik ini saya kira bukan hal yang sederhana ya. Selain memang kompleksitas logistik itu sendiri, maka perlu ada mekanisme pengadaan barang dan jasanya, kemudian mekanisme kalau surat suara misalnya ya, ada sortir ya, ada pelipatan, kemudian ada packing ya, ada distribusi. Dan Indonesia adalah negara yang sangat luas. Jadi dari pengalaman penyelenggaraan selama ini,
selain faktor geografis ya, cuaca ya, juga medan ya di berbagai wilayah di Indonesia ini cukup kompleks ya. Ada memang yang bisa dilalui dengan mudah ya, dengan transportasi darat misalnya. Ada juga yang harus dilakukan ya melalui laut atau bahkan melalui jalur udara begitu ya. Jadi aspek-aspek tata kelola distribusi ini juga menjadi penting untuk dipertimbangkan gitu. Berikutnya adalah memberikan ketersediaan waktu penyelesaian sengketa pemilu legislatif dan penetapan hasil pemilu. Jadi nanti ya mengenai sengketa ini sebagai contoh misalnya ya undang-undang membuka ruang untuk terjadinya ya sengketa prosesnya. Misalnya ketika KPU ya itu menetapkan partai politik peserta pemilu atau daftar calon tetap dalam pemilu legislatif ya, jika ada keberatan ya, selain melalui mekanisme di Bawaslu ya, ada juga mekanisme melalui peradilan tata usaha negara ya. Saya kira ini juga penting untuk menjadi pertimbangan begitu. Berikutnya adalah ya adanya waktu yang cukup ya bagi partai politik untuk melakukan konsolidasi dalam rangka menyiapkan pasangan calon yang akan diusulkan ya atau diusung dalam konteks pilkada. Jadi ketika nanti tahapan ya pemilu nasional, pemilu legislatif untuk pemilihan di tingkat provinsi dan kabupaten kota, pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu, maka itu menjadi dasar dan ini tentu perlu persiapan ya. Jadi bagi peserta yang akan menjadi peserta pilkada untuk mempersiapkan ya siapa yang akan diajukan sebagai pasangan calon, kemudian bagaimana mekanisme internal dan administrasi persyaratan seperti apa yang harus disiapkan. Nah, selain itu tentu yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana tahapan yang disusun nanti ya tetap menghormati hari-hari besar keagamaan ya. Saya kira ini penting sehingga nanti tahapan penyelenggaraan itu tidak akan mempengaruhi ya atau mengganggu ya perayaan hari-hari besar keagamaan. Ini juga menjadi diskusi dan pertimbangan KPU. Nah, berikutnya ya, Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman semua, ini adalah gambaran ya secara garis besar mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi ada perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Ya, jadi perencanaan program dan anggaran ini tentu menjadi penting ya, karena apa? Penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu diatur atau dikelola ya atau dimanage itu berdasarkan tahapan ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan apa saja itu diatur ya tahapannya, kemudian programnya apa saja yang ada di dalam tahapan itu, kemudian tanggalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, harinya apakah hari kalender atau hari kerja ya. Saya kira ini penting untuk satu kepastian hukum ya, sehingga para pihak dalam hal ini baik peserta maupun masyarakat dapat mengetahui ya bagaimana kemudian pemilu ya itu diselenggarakan. Jadi ada pemutaran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, kemudian ada pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Nah, mengenai pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu ini termasuk bagian yang akan dilakukan di tahapan awal ya, gitu ya. Jadi nanti ada sejumlah kategori ya, ada calon peserta pemilu atau calon partai politik peserta pemilu yang sudah memiliki kursi di parlemen ya, artinya telah lolos ya parliamentary threshold-nya. Kemudian ada juga yang sudah memiliki kursi tapi masih di tingkat provinsi dan kabupaten kota, jadi belum memasuki atau melewati parliamentary threshold untuk tingkat pusat gitu ya. Ada juga partai yang demikian. Ada juga partai yang sudah terdaftar di KPU tetapi belum mendapatkan kursi ya, baik di pusat maupun di daerah. Dan ada juga partai berbadan hukum tapi belum ya mendaftar di KPU. Ada juga partai baru dan seterusnya. Jadi ini varian-varian yang mungkin akan terjadi dan KPU telah mempersiapkan ya satu rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran ya, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Berikutnya adalah penetapan sudah ya, kemudian penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk daerah pemilihan ya, daerah pemilihan di tingkat
pusat ya, dan provinsi itu sudah diatur di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, sedangkan untuk tingkat kabupaten kota ya itu prosesnya ada di KPU ya, dengan tentu ya ketentuan-ketentuan prosedur ya dan mekanisme yang ada. Kemudian berikutnya adalah pencalonan ya. Jadi ada pencalonan sesuai dengan jenis pemilu atau pemilihan yang diselenggarakan. Kemudian ada masa kampanye, masa tenang ya, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, kemudian pengucapan sumpah atau janji ya. Saya kira itu adalah garis-garis besar tahapan pemilu ya, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang. Nah, berikut ya, secara sekilas ya akan saya sampaikan sekali lagi, ini adalah baru rancangan yang sudah disampaikan oleh KPU pada saat ya rapat dengar pendapat di DPR ya bersama Komisi 2, kemudian pemerintah, hadir juga Bawaslu ya dan DKPP. Jadi ada yang hadir secara langsung, ada juga yang secara online gitu. Jadi KPU ya sebetulnya di awal telah menyiapkan sejumlah opsi ya, misalnya opsi tanggal 14 Februari 2024, ada juga 21 Februari 2024, ada juga 6 Maret ya 2024. Jadi di dalam RDP kemarin memang yang disepakati ya, dituangkan di dalam kesimpulan itu adalah hari Rabu 14 Februari 2024. Kira ini ya. Nah, berdasarkan penilaian atas risiko tahapan, ya saya kira opsi inilah yang kemudian didorong ya dan sudah dijadikan ya sebagai bagian dari kesimpulan RDP yang lalu. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, saya kira ini sekali lagi rancangan yang dipersiapkan oleh KPU ya, tentu ini masih memerlukan proses dan waktu ya, karena mekanisme pembentukan peraturan KPU ya. Jadi pertama tentu KPU mempersiapkan rancangannya, kemudian dalam praktek ya ada FGD ya, ada uji publik, kemudian ada konsultasi, dan setelah itu ada proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM ya, dan stakeholder terkait ya dengan substansi atau materi muatan terhadap PKPU ya. Jadi direncanakan ya sesuai dengan konsep yang ada, tahapan itu akan dimulai pada bulan Juni ya tahun 2022 ya dan seterusnya ya. Jadi dimulai dari perencanaan program dan anggaran penyusunan peraturan KPU. Jadi meskipun sebetulnya untuk peraturan KPU ini juga sudah mulai diinventarisir, mulai dipersiapkan, dan ada sebagian yang sudah selesai gitu ya. Karena pembentukan peraturan KPU itu sebetulnya selain mengacu kepada tahapan ya, bisa juga dilakukan di luar tahapan ya, sepanjang memang undang-undang ya yang dijadikan dasar dalam pembentukannya itu masih berlaku, dan itu adalah satu kebutuhan yang urgent ya untuk direspon oleh KPU. Sekali itu, kemudian berikutnya adalah pendaftaran partai politik ya. Sekali itu penting yang akan menjadi peserta pemilu ya bagi mereka yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada pembentukan PPK ya, PPLN, PPS dan seterusnya. Saya kira ini tidak akan saya rinci ya, karena ini sangat detail dan teknis dan tentu memerlukan waktu yang cukup lama ya untuk membedahnya. Tapi ini sebagai gambaran saja. Sekali lagi saya sampaikan ini adalah salah satu rancangan ya, satu gambaran yang masih dalam proses untuk dibahas lebih lanjut. Saya kira ini ya tahapan yang direncanakan tahun 2022, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai dengan Desember. Kemudian ada juga yang di tahun 2023 begitu. Nah, berikutnya ini adalah di tahun 2024 gitu. Jadi nanti pengucapan sumpah janji ya itu direncanakan untuk DPR dan DPRD ya 1 Oktober 2024, sedangkan untuk Presiden dan Wakil Presiden
20 Oktober 2024. Gitu. Nah, ini ya saya kira yang saya sampaikan tadi terkait dengan kesimpulan RDP pada tanggal 24 Januari 2022 yang lalu. Pada prinsipnya untuk pemilu serentak nasional ya 14 Februari 2024. Nah, sedangkan untuk pilkada serentak nasional sebagaimana di dalam undang-undang ya itu bulan November 2024. Sedangkan tahapan ini masih dalam proses ya. Tentu KPU ya dengan fasilitasi Sekretariat Jenderal ini sedang dalam proses untuk melakukan persiapan dalam rangka pencermatan, penyempurnaan dan seterusnya, dan juga merespon ya masukan-masukan yang disampaikan kepada KPU. Nah, sepanjang memungkinkan menurut ketentuan undang-undang dan juga dari aspek tata kelola ya, tentu ini akan menjadi pertimbangan KPU. Nah, jika tidak, tentu nanti KPU akan menjelaskan kira-kira apa yang menjadi argumentasi hukumnya ya, pertimbangan dari aspek teknis penyelenggaraan dan seterusnya. Nah, ini ya Bapak sekalian sebagai gambaran ya. Jadi KPU kalau kita bicara tentang regulasi ya atau aturan yang menjadi kewenangan KPU, menjadi tugas ya, kewenangan dan sekaligus kewajiban KPU adalah membentuk ya peraturan KPU. Nah, jadi jumlahnya cukup banyak ya. Jadi ini mungkin berkembang ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada peraturan KPU yang dipersiapkan oleh KPU untuk kepentingan atau kebutuhan penyelenggaraan pemilu, ada juga untuk penyelenggaraan pemilihan atau pilkada. Nah, tentu kita semua berharap ya, saya kira ini bisa diselesaikan tepat waktu, sehingga cukup waktu untuk melakukan sosialisasi kepada para pihak terkait, ya, kepada masyarakat, kepada partai politik ya, calon atau bahkan mungkin nanti peserta, kemudian kepada instansi atau lembaga-lembaga lainnya, mulai dari pusat sampai dengan daerah. Saya kira itu ya, sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan tentu sangat berharap ya, pada diskusi malam ini akan ada masukan-masukan dalam rangka bagaimana kita bersama-sama berpartisipasi dalam mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga tahun 2024 nanti ya, baik pemilu nasional maupun pilkada serentak nasional ini akan dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam suasana yang demokratis dan mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin ya, pilihan rakyat yang akan memimpin ya Indonesia mulai dari pusat sampai daerah dalam 5 tahun ke depan. Demikian Mas Koco yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ini. Ada yang menarik nih, sebelum saya berikan kesempatan nanti teman-teman boleh resen untuk yang ingin bertanya ke Mas Dewa langsung. Jadi satu, Mas Dewa tadi ada program desa sadar politik, sadar pemilu atau sadar politik? Ini Mas, namanya program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Betul. Oke, ya. Desa Peduli Pemilu. Ini yang kita rintis mulai tahun 2021 ya, mulai Agustus 2021 yang lalu begitu. Ya. Agenda utamanya apa itu, Mas? Jadi begini. Agenda utamanya. Jadi begini ya. Jadi pada prinsipnya KPU ya selama ini memang telah memiliki sejumlah program dan kegiatan ya. Dan itu memang diatur dalam sejumlah peraturan KPU, baik peraturan KPU tentang sosialisasi pendidikan pemilih dalam rangka pemilu maupun dalam rangka pilkada. Jadi kami melihat bahwa memang sebetulnya ya akar demokrasi itu kan ada di desa ya, kehidupan sosial, kemudian unsur-unsur ya daripada pemilu itu sendiri juga ada di desa atau kampung atau kelurahan. Pemilih ada di situ, kemudian para calon ya atau kandidat sebagian besar juga berasal dari desa. Maka konsepnya adalah bagaimana KPU ya selain dekat dengan masyarakat sampai ke tingkat desa ya, tentu melalui jajaran yang ada, juga adalah bagaimana membangun ya satu kultur atau budaya politik ya dalam rangka meningkatkan pengetahuan ya, kemudian kepedulian dan partisipasi masyarakat begitu.
Nah, saya kira secara teknis begitu. Jadi kami telah memiliki modul ya. Nah, nanti kalau Mas Koco dan teman-teman berkenan bisa saya share ya filenya begitu. Kami juga sudah melakukan pelatihan fasilitator, tetapi ini untuk kesempatan pertama ya. Karena memang ada keterbatasan anggaran ya, di mana situasi pandemi yang kita ketahui bersama belum berakhir, maka kami melakukan fokus untuk jajaran KPU terlebih dahulu ya. Jadi ada pelatihan untuk fasilitator. Kemudian di masing-masing desa itu Mas ya, itu ada kadernya ya, ada pesertanya ya, 25 orang per desa. Itu segmennya ada dari pemilih pemula, ada tokoh masyarakat ya, ada tokoh agama, ada juga para pegiat demokrasi di sana. Ada syarat dan ketentuannya, kemudian mekanismenya untuk kesempatan pertama itu melalui KPU provinsi ya, ada juga melalui KPU kabupaten kota. Nah, harapannya ke depan ya, itu selain membangun kesadaran politik masyarakat ya, dalam rangka berpartisipasi, itu misalnya mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk bersama-sama KPU begitu ya, menjadikan demokrasi sebagai proses keseharian. Dan saya melihat ya, selama ini kita sering berdiskusi soal demokrasi prosedural dan demokrasi substansial ya. Jadi kalau prosedur demokrasi itu kan sumbernya dari konstitusi, undang-undang, PKPU, dan seterusnya. Tapi saya meyakini bahwa dari pengalaman yang ada, maka substansi demokrasi itu diharapkan tumbuh dari desa gitu ya. Jadi sejumlah desa itu luar biasa ya. Jadi masing-masing desa punya tradisi ya, tradisi demokrasi, mekanisme demokrasi, dan juga nilai-nilai yang barangkali ini bisa diangkat ya. Selain untuk mengangkat wajah demokrasi desa, tentu juga untuk memperkokoh ya konsolidasi demokrasi desa dalam rangka melahirkan puncak-puncak nilai untuk mengisi ya substansi demokrasi atau pemilu kita. Secara garis besar kira-kira begitu Mas. Jadi nanti pada kesempatan lain saya kira kita bisa berdiskusi lebih detail begitu ya. Terima kasih. Oke. Luar biasa. Mas, ini mungkin yang menarik berikutnya buat saya adalah pengalaman rasanya pingin untuk kemudian sadar sebagai pemilih, sadar dalam ikut menjaga pemilu dan seterusnya. Tapi di beberapa case ini mungkin lebih pada pengalaman pribadi ya. Kita mencoba mengadukan sesuatu dan seterusnya, ini respon terhadap pengaduan atau penanganan terhadap pengaduan ini kadang-kadang kemudian berasa ya buat apa kita kemudian menyampaikan kalau toh kemudian tidak mendapatkan respon dengan baik. Salah satu saya pernah ada dalam satu organisasi relawan desa, kita sempat mengajukan waktu itu, kita punya bukti-bukti bahwa ada pelanggaran nih, kepala desa, perangkat desa terlibat aktif dalam ini dan seterusnya, tapi proses klarifikasi pun tidak pernah dilakukan. Artinya kita diundang, ditanya datanya dan seterusnya. Nah, Mas, ini apakah di ke depan ini dengan adanya agenda yang tadi disampaikan, ini akan ada perbaikan untuk kemudian bagaimana sih menangani pengaduan atau bagaimana sih ketika kemudian menangani pertanyaan, ada yang tanya nih, oh seperti ini dan seterusnya. Apakah bagian-bagian itu juga sudah dipersiapkan atau kemudian nanti sama kejadiannya dengan yang pernah saya alami antara ke DKPP, ke Bawaslu atau ke KPU sama-sama saling diam atau bahkan itu bukan wilayah kita dan seterusnya. Kira-kira gimana nih Pak? Ini mungkin sebelum saya lemparkan ke teman-teman, karena kayaknya teman-teman udah dari wajahnya udah mulai senyum-senyum, ada yang ingin ditanyakan juga ini. Silakan Mas. Ya, baik ya. Jadi begini, mohon izin saya jelaskan ya, secara garis besar, kalau kita bicara lembaga penyelenggara pemilu itu, ya ada KPU ya, ada Bawaslu dan ada DKPP. Jadi menurut undang-undang ya, ketiga lembaga ini adalah satu kesatuan fungsi di dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, di satu sisi dia adalah satu kesatuan, tapi di sisi lain masing-masing memiliki tugas ya, kewenangan dan juga kewajiban yang kemudian secara sederhana kita sebut ya itulah fungsi masing-masing. Nah, KPU ya tentu fokusnya ya domainnya ya lebih kepada aspek penyelenggaraan ya, tata kelola, tahapan dan seterusnya. Namun demikian bukan berarti
masukan dan saran itu tidak bisa diberikan ke KPU. Jadi tentu kami berterima kasih ya jika ada masukan-masukan dari masyarakat. Tetapi tentu tindak lanjutnya sesuai dengan kewenangan yang ada. Nah, ke depan ya melalui sejumlah program ya, termasuk program KPU ke desa ya yang saya sampaikan tadi, tujuannya ya tentu untuk kesempatan pertama adalah bagaimana KPU ya dengan semakin dekat kepada masyarakat ya, meskipun ini bertahap ya, karena Indonesia adalah negara yang besar dan sangat luas ya, tidak mungkin sekalian ya akan selesai semuanya, dan inilah satu proses. Kami mencoba untuk menyampaikan informasi-informasi tentang kepemiluan ya, membentuk semacam relawan ya, atau disebut sebagai kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di daerah-daerah yang atau lokus yang menjadi pilot project itu, untuk juga memberikan literasi tentang kepemiluan ya. Dengan demikian diharapkan ya masyarakat ya itu akan ada gambaran tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya, dan juga apa yang menjadi aturan main di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu sendiri. Nah, dengan cara seperti ini tentu jika ada sesuatu kasus konkret di lapangan yang tidak sesuai dengan aturannya, tentu diharapkan ada partisipasi di situ ya. Nah, partisipasi itu tentu ada sejumlah mekanisme yang bisa ditempuh ya. Kalau ke KPU misalnya adalah tindakan koreksi ya, tindakan koreksi. Sebagai contoh misalnya kalau ada hal-hal yang kurang tepat bisa sampaikan kepada KPU. Tapi kalau sifatnya sudah menyangkut laporan, ya, mohon izin setahu saya itu adalah kewenangan yang ada di Bawaslu ya, domainnya. Jadi tindakan pencegahan, ya, penindakan itu ada di Bawaslu. Jadi ada dugaan pelanggaran administrasi, ya, ada juga sengketa proses, ada juga dugaan pelanggaran pidana dan lain sebagainya. Nah, ke depan ya sekira kita punya cukup waktu ya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan terhadap praktek-praktek yang dirasa ya kurang optimal di masa lalu. Dan ini menjadi penting ya Mas Koco dan Bapak Ibu sekalian, karena memang ini adalah agenda yang sangat strategis ya dan melibatkan hampir seluruh warga negara Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke di tahun yang sama gitu. Maka penyempurnaan mekanisme, kemudian penguatan kapasitas ya internal kami lembaga penyelenggara maupun dorongan ya partisipasi untuk masyarakat ini menjadi penting ya. Jadi kontrol sosial dari masyarakat ya, masukan-masukan ini juga menjadi penting, dan saya berharap mudah-mudahan ya ke depan ini akan ada sejumlah perbaikan. Selain tentu ya pemanfaatan teknologi informasi, saya kira ini KPU mendorongnya, dan itu juga bisa mempersingkat ya aspek komunikasi dan koordinasi. Demikian, Mas. Oke, luar biasa. Ini catatan yang penting ini untuk kerabat desa yang mengikuti acara ini, baik yang bergabung di Zoom meeting maupun di studio Zoom kita, maupun yang melalui channel YouTube, maupun yang di siaran langsung satelit kita. 25 orang tiap desa menjadi kader, ini sesuatu yang sangat luar biasa yang harus ditangkap ketika kita sadar betul pemilu itu menjadi penting, pemilihan itu menjadi penting, politik itu menjadi penting, karena dia akan menentukan nasib kita ke depan seperti apa. Jangan sampai kemudian ini nggak ngerti nanti secara aturannya seperti apa yang 25 kader ini. Jangan sampai 25 kader tiap desa itu ketemunya dari 25 partai atau dari 10 partai kader desanya ada di situ. Ini bagian yang menarik, menjadi tantangan kita bersama. Saya pikir itu yang saya lihat terobosan luar biasa dilakukan oleh KPU. Semoga kerabat desa memberikan support, dukungan, dan Mas Dewa, mungkin materi yang hari ini disampaikan, malam ini disampaikan, dan juga mungkin materi informasi seputar kader desa atau apa sekitar bagaimana peduli pemilu boleh di-share ke kita, nanti kita bantu share ke teman-teman, karena kebetulan kami juga punya grup yang cukup banyak membernya. Kami juga punya data kontak pemirsa TV Desa yang alhamdulillah data yang sudah ada di kami sudah sekitar 50 ribuan data kontak. Jadi nanti kami bisa bantu share untuk kemudian
percepatan diseminasi informasi ini bisa terjadi. Dan malam hari ini juga saya sampaikan ke Mas Dewa, TV Desa siap untuk terlibat aktif dalam proses dalam proses sosialisasi dan diseminasi tentang bagaimana program tentang pemilu untuk desa ini. Kami siap untuk berkolaborasi karena eranya sekarang era kolaborasi. Kami siap memberikan waktu untuk teman-teman KPU memberikan sosialisasi atau bisa juga memberikan ruang kepada teman-teman KPU daerah yang mungkin sedang melakukan kegiatan-kegiatan untuk dikabarkan melalui TV Desa. Kami sangat terbuka. Oke, Mas Dewa, kita akan berikan kesempatan nih, teman-teman sudah resen, tapi sambil menunggu teman-teman yang lain kita akan jeda sesaat untuk kemudian selesai jeda kita akan memberikan kesempatan pada Mas Darsono dan Ustadz kita, Ustadz Sabana sudah resign. Oke, jangan kemana-mana, kerabat desa, kita tetap ada di Mimbar Desa Merdeka. Setelah yang satu ini kita akan mengikuti forum dialog, forum tanya jawab dari teman-teman kepada narasumber kita. Tetap di Mimbar Desa Merdeka. TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Shop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? Selama ini jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Sesuai stabilisasi ini gunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15 sampai 20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1 sampai 2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Oke, kembali di Mimbar Desa Merdeka. Sudah ada Mas Darsono dan Ustadz Sabana ini yang sudah resign. Kita berikan kesempatan pertama ke Mas Darsono dulu. Silakan Mas Darsono. Oke, makasih banyak Pak Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dewa, Ya, yang saya hormati
Saya perkenalkan diri Pak, saya Darsono, saya pendamping desa dari Kutai Timur, Kalimantan Timur Pak. Ya. Saya langsung saja bahwa yang disampaikan Pak Dewa tadi mencerahkan kami di desa khususnya. Jadi sebatas pengetahuan itu akan kami bagaimana caranya supaya kami bisa juga menyampaikan ke desa-desa. Yang pertama saya sampaikan Pak Dewa bahwa pendamping desa itu Pak, kami tidak bisa menjadi pendamping desa kalau kami terafiliasi dengan politik, apalagi dengan partai politik itu yang pertama. Jadi tetapi yang disampaikan tadi Pak Dewa, kami sangat berharap sebenarnya kami punya peran yang legal untuk kami juga bisa membantu secara aktif di pemilu itu Pak. Tapi sampai saat ini pendamping desa itu Pak tidak bisa sama sekali berperan aktif di situ. Apalagi yang namanya penyelenggara ad hoc, kami sudah ditutup di situ Pak. Jadi kami tidak padahal kami sebenarnya ingin sekali juga berperan di situ karena kami adalah manusia-manusia yang sangat netral di bidang politik sebenarnya. Dibanding dengan ASN, saya lihat masih bisa mereka berperan di dalam penyelenggaraan pemilu itu, tetapi pendamping desa tidak bisa. Ini yang kami sebenarnya di desa, sebenarnya kami tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kami bisa berperan aktif, artinya kalau kami tidak punya peran yang secara legal sebagai penyelenggara misalnya, ya hanya sebatas menyampaikan di warung kopi saja kami tentang pemilu itu. Jadi harapan kami kalau memang ada celah untuk kami bisa menjadi bisa berperan aktif di situ dengan bisa menjadi penyelenggara, mungkin kami akan lebih banyak membantu karena kami dari desa ini yang dibawa ini supaya di desa itu bisa terselenggara dengan baik dan benar, dan kami punya peran yang aktif karena kami tinggalnya kami keliling-keliling di desa. Kira itu aja Pak Dewa yang kami bisa sampaikan. Mas Koco, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darsono. Jadi Mas Dewa mungkin tambahan informasi bahwa Kementerian Desa ini memiliki 35.000 tenaga pendamping profesional. Dan secara aturan, artinya mereka adalah tenaga kontrak dari Kementerian Desa. Dan secara aturan saya sempat mengikuti bahwa pendaya gunaan teman-teman pendamping profesional itu juga bisa dilakukan oleh kementerian dan lembaga-lembaga negara. Cuma memang kemudian itu perlu ada pembicaraan atau keputusan itu adanya di level menteri atau level sekjen. Jadi sepertinya ini menarik juga ketika tadi yang disampaikan oleh Mas Darsono dan juga yang disampaikan oleh Mas Dewa tentang bagaimana kader-kader peduli pemilu dan pemilih ini itu juga diseminasi informasi atau melibatkan teman-teman pendamping ini bisa menjadi bagian yang menjadi kesepakatan antara KPU dengan Kementerian Desa. Kayaknya ini menarik juga, nih tinggal bagaimana tektokan KPU dengan Kementerian Desa. Silakan Mas Dewa bisa diberikan respon tadi semangat teman-teman dari pendamping khususnya yang disampaikan oleh Mas Darsono tadi. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Darsono. Saya kira ini satu gagasan yang baik ya. Tapi nanti akan kita lihat secara administrasi syarat dan ketentuannya seperti apa begitu. Jadi pada prinsipnya sama ya. Jadi kalau teman-teman ya pendamping desa ini itu bukan berasal atau berafiliasi ya dari atau kepada atau terhadap partai politik tertentu. Saya kira kami di KPU tentu juga memiliki syarat-syarat tertentu ya. Jadi misalnya dalam konsep awal ya, karena ini masih dalam proses pengembangan, itu 25 orang ya per desa atau kampung atau kelurahan. Itu dalam praktek di lapangan ada yang lebih dari itu ya. Sebagai contoh di Papua Barat misalnya ada satu kampung ya di mana ternyata masyarakatnya ingin ikut ya, begitu meskipun ada lebih ya tidak apa-apa, tapi memang tentu ya harus disesuaikan dengan situasi yang ada keterbatasan, tapi prinsip partisipasi tidak ditutup begitu. Nah, kemudian dari segmentasi ada pemilih pemula, disabilitas, kemudian pemilih muda, tokoh agama, perempuan, dan seterusnya. Nah, kemudian peserta itu berdomisili di lokus yang telah ditentukan, ya usianya ada 17 sampai 50 tahun gitu ya. Kemudian juga tidak atau bukan anggota partai politik, bisa membaca menulis,
ya, dan diutamakan mereka yang aktif di masyarakat ya, tokoh-tokoh yang atau para pemuda ya yang aktif di masyarakat. Nah, kemudian tentang tadi ya bagaimana kemudian bisa berperan ya. Saya peran atau partisipasi masyarakat dalam konteks penyelenggaraan pemilu atau pemilihan ini kan di dalam prakteknya ada banyak ya, di dalam ketentuan juga demikian. Salah satunya tentu ya dalam aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ya, jadi kemudian bisa juga menjadi penyelenggara. Nah, penyelenggara itu ada yang sifatnya ad hoc ya, ad hoc, PPK, PPS, KPPS, begitu. Kalau di tingkat KPU, kalau di Bawaslu ada di tingkat pengawas di tingkat kecamatan ya, ada kemudian pengawas desa atau kelurahan, ada juga pengawas TPS. Dan perlu saya sampaikan ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa kebutuhan penyelenggara ad hoc ini ya, saya kira dalam jumlah yang sangat besar ya, dan ini sangat menentukan kelancaran tahapan gitu. Nah, kemudian bagaimana koordinasi ya antara kami KPU ya dengan kementerian atau lembaga terkait sehingga menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Koto tadi ini bisa ada satu sinergi. Saya kira satu ide yang baik ya. Kami sebetulnya KPU ya, mohon izin sekali lagi telah mencoba untuk melakukan penjajakan kerjasama ya atau MOU dengan Kementerian Desa ya. Ini sudah dilakukan, masih dalam proses ya. Jadi pihak KPU telah berkoordinasi dan difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal KPU. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terwujud ya. Jadi untuk kemudian ya harapannya adalah bagaimana sinergi antara KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu dengan kementerian lembaga dalam kaitan dengan penguatan ya demokrasi di desa gitu ya. Jadi jika ini bisa dilakukan tentu akan memberikan dampak yang positif ya. Tentu sepanjang tidak kemudian bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di atasnya ya. Saya kira itu penting ya, apalagi teman-teman ini tentu ya jumlah yang sangat signifikan, ada sekitar 35.000 ya dengan pengalamannya, maka saya meyakini ya pemahaman tentang desa itu ada di pendamping desa sebetulnya ya. Jadi itu, jadi dengan cara seperti ini ya mudah-mudahan sekali lagi kerjasama kami di tingkat pusat ini segera bisa terrealisasi ya, harapannya seperti itu. Kemudian bagaimana ini terimplementasi di daerah. Nah, sedangkan untuk kementerian lembaga lain ini sudah berjalan ya. Sebagai contoh misalnya antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri ya, ini sudah ya, MOU-nya sudah. Yang kemudian kami juga sudah dorong untuk sosialisasi dan penguatan kepada teman-teman di daerah ya. Maka implikasi dari kebijakan ini yang dapat saya sampaikan, jadi ada sejumlah KPU provinsi dan kabupaten kota yang memiliki kerjasama dengan pemerintah daerah setempat yang kemudian mendorong untuk diselenggarakannya program ini gitu ya. Jadi sekali lagi ini satu hal yang sangat baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti secara lebih konkret ya. Nah, ini penting ya, Bapak sekalian. Saya melihat begini, ini bukan soal sekedar partisipasi dalam rangka sosialisasi atau pendidikan pemilih secara teknis, tapi juga terdapat hal-hal yang lebih mendasar ya. Sebagai contoh ya, dalam modul KPU itu ya, kami telah menyiapkan sejumlah materi ya, di antaranya misalnya adalah tentang terkait dengan pentingnya pemilu dan pemilihan. Ya. Itu ada di dalam modul KPU, kemudian tentang antisipasi berita hoax ya, kemudian pencegahan terhadap kampanye sara ya, tentang politik uang, dan juga bagaimana tentang teknis penyelenggaraan. Jadi harapannya adalah dengan melakukan sosialisasi lebih awal ya, bersama-sama masyarakat ya, lalu masyarakat memiliki informasi dan literasi yang cukup memadai. Nah, ketika nanti ada informasi-informasi lain ya, yang barangkali belum jelas sumbernya ya, yang kemudian mulai bertebaran begitu melalui media sosial dan lain sebagainya, setidaknya kita di desa sudah ada referensinya, sehingga masyarakat kemudian bisa melihat atau mungkin bisa bertanya ya kepada para penyelenggara ya, jajaran penyelenggara yang ada di kabupaten kota maupun provinsi atau dengan
program ini bagi mereka para relawan atau kader-kader program yang ada di desa, sehingga ada diskusi di situ. Dengan cara seperti ini saya berharap situasi yang kondusif tetap dijaga, kemudian masyarakat juga akan siap ya, baik secara psikologi maupun teknis di dalam menghadapi ya penyelenggaraan pemilu nasional yang menurut rencana ya, sebagaimana konsep yang saya sampaikan tadi, itu akan dimulai bulan Juni tahun ini begitu. Sekali itu ya Mas Gocong, mudah-mudahan kami juga berharap ya akan ada ya koordinasi lebih lanjut dengan kementerian lembaga terkait, dan mudah-mudahan ini bisa kemudian mendorong ya kolaborasi ya di tingkat sampai tingkat desa gitu. Oke, terima kasih Mas Dewa. Kita berikan kesempatan ini kepada Ustadz Syahbana nih. Ini ketua kelasnya teman-teman pendamping desa di TV Desa. Silakan Tok. Ya. Terima kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Beli Dewa. Selamat malam. Sepertinya bicara malam ini mengingatkan memori aku nih Mbak Beli Dewa. Kita pernah bertemu sekitar 10 tahun yang lalu ketika event di Bali. Aku pernah menjadi penyelenggara ketika itu di KPU Kota Padang 2008-2013. Beli Made di provinsi kalau tidak salah. Betul, ya. Jadi kita ada event di Bali waktu itu bersama almarhum ya Pak Husni Kamil Manik. Tapi menarik membicarakan kepemiluan hari ini dalam konteks bagaimana membangun demokratisasi, terutama di desa ya. Kalau kita cermati nih Beli, perjalanan dari 2013 ke sini kan sudah cukup baik ya penataan demokratisasi melalui lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Tapi ada juga catatan menurut kita yang dalam konteks bagaimana membangun demokratisasi di level desa. Kebetulan kami di posisi hari ini berada di Kementerian Desa, di pendamping desa yang secara intens berinteraksi dengan masyarakat ya. Dan kalau kita lihat di penyelenggaraan pemilu 2014-2019 kemarin, itu cukup banyak problem yang dihadapi oleh masyarakat, terutama pemilih. Dan sayangnya, kalau kita perhatikan, lebih ke alasan teknis sebenarnya. Pemahaman teknis kepemiluan itu belum dipahami dengan baik oleh teman-teman ya, oleh teman-teman khususnya di level bawah, ya. Baik di PPS, PPK maupun juga di KPP. Dan kalau kita lihat di 2014 yang lalu kan cukup banyak juga energi yang tersedot ini, Beli. Cukup banyak juga korban yang jatuh di teman-teman penyelenggara pemilu. Saya terakhir di pemilu legislatif 2014 itu cukup melelahkan juga. Di 2019 juga masih terjadi berjatuhnya gugurannya teman-teman penyelenggara karena terlalu lelah. Nah, kalau melihat pemilu 2024, tadi Beli menyampaikan bahwa ini serentak di 14 Februari ya, 2024, dan sepertinya juga pemilu 5 kotak. 5 kotak atau 4 kotak ya Beli ya? 4 ya? 5 ya, 5 kotak. Ya, 5 kotak juga ini. Dan bobot dan beban yang paling berat itu kan pada saat penghitungan suara di tingkat kabupaten kota. Pengalaman selama ini itu kan terjadi di tengah hari bahkan sampai subuh gitu ya, proses penghitungan suara. Dan ini membutuhkan energi yang besar. Maksudnya apakah belajar dari evaluasi pemilu 2014, 2019 gitu ya, khusus penghitungan suara, apakah tidak ada opsi alternatif untuk tidak diselesaikan satu hari tuntas terkait dengan energi yang terlalu besar bagi teman-teman penyelenggara pemilu. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan ruang-ruang pelibatan teman-teman, sepertinya bagaimana membantu percepatan sosialisasi, edukasi, terutama voter edukasi dah. Sosialisasi edukasi, ini mungkin teman-teman tenaga pendamping bisa dilibatkan juga nih Beli. Kebetulan kita sama sepertinya ya, aku juga alumni Bridge Model Training 2011. Kalau nggak salah Beli juga di Bridge Training juga ya, ketika itu. Aku bersama
teman-teman Marzul Ferry dan almarhum Husni Kamil Manik ketika itu di Bukit Tinggi, Beli. Nah, artinya partisipasi ini kan mesti dibangun melalui kesadaran masyarakat sebagai pemilih ya. Kalau mereka sadar, maka harapannya partisipasi pemilih itu bisa tumbuh tanpa harus bisa diintervensi dan diintimidasi. Mungkin pelibatan itu kolaborasi tadi, Beli, bagaimana KPU bisa membangun sinergitas dengan kementerian lembaga ataupun OMS yang ada di bawah ya, terutama yang ada di level desa. Mungkin itu kira-kira, Beli. Dewa, terima kasih. Kami kembalikan Pak De. Oke, terima kasih. Silakan Mas Dewa. Baik ya, terima kasih ya. Saya kira ini satu masukan yang penting ya. Jadi saya mulai dari gagasan tentang pentingnya kolaborasi itu. Jadi saya manggilnya siapa ya? Bang Syahbana begitu? Syahbana. Oke, ya. Ustadz itu. Siap. Jadi apa namanya? Di KPU itu sekarang ya, KPU telah memiliki struktur ya, tata kerja yang telah diperbaharui. Di KPU sekarang ya, selain ada biro yang menangani perencanaan ya, di sana juga ada fasilitasi kerjasamanya. Di biro partisipasi dan sosialisasi ya, atau partisipasi masyarakat itu ada juga bagian kerjasama. Jadi kami telah mendorong ya untuk melakukan inventarisir terhadap kerjasama yang sudah ada, kemudian juga mengevaluasi kira-kira apa yang sudah berjalan, kelebihan kekurangannya, dan seperti apa kebutuhan ke depan gitu ya. Nah, ya mohon doanya ya, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Jadi dengan sejumlah kementerian lembaga itu sudah berjalan, dan sekali lagi untuk dengan Kementerian Desa ini sedang dalam proses ya, mudah-mudahan ini bisa segera terwujud, tentu dengan harapan ya agar penguatan ya sampai di tingkat desa ini terlaksana dengan tidak mengurangi atau kemudian tidak meniadakan ya peran fungsi daripada pendamping desa yang sudah ada begitu ya. Jadi kami membayangkan begini ya, misalnya kalau di desa itu dalam konsep awal KPU kan masing-masing desa telah memiliki program ya, program dan kegiatan berdasarkan anggaran yang ada ya, anggaran yang ada di desa ya, atau semacam APBD desa gitu ya. Nah, KPU sebetulnya tidak dalam konsep kami bukan untuk mengambil anggaran itu, tetapi masuk ya program kami ke situ dengan standar-standar materi yang ada, kemudian memperkuat ya sosialisasi dan pendidikan pemilih di desa. Jadi harapan KPU ya pada prinsipnya seperti itu. Jadi sekiranya ini memungkinkan ya dalam bentuk yang sederhana seperti itu ya. Jadi tentu kami menghormati ya di desa itu ada program pembangunan desa, kemudian ada regulasi yang ada di situ, ada juga kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Jadi usulan KPU ya, ini tentu masih kami evaluasi kembali, kami kembangkan ke depan. Sekiranya memungkinkan, maka program sosialisasi dan pendidikan pemilih ini diharapkan masuk sebagai salah satu program pembangunan di desa ya. Ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti saya kira lebih detail akan kita pertajam ya. Saya kira itu. Nah, kemudian terkait dengan kondisi beban kerja dan lain sebagainya di tingkat badan penyelenggara ad hoc ya, khususnya di tingkat TPS pada saat penghitungan ya. Pada saat penghitungan saya kira ini menjadi perhatian KPU ya. Ada beberapa langkah yang sedang diupayakan, antara lain melalui upaya yang dilakukan ya, sosialisasi dan pendidikan pemilih sampai ke tingkat desa untuk mempersiapkan masyarakat ya dari segi kapasitas, kemudian kemampuan teknis maupun personelnya nanti. Jadi diharapkan mereka yang ikut dalam program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini pada saatnya itu juga yang memenuhi syarat ya, yang berkenan itu juga bisa menjadi penyelenggara ya. Saya kira itu sebagai salah satu contoh.
Nah, tentang hari ya, saya kira memang di dalam praktek yang lalu ya, memang dalam undang-undang disebutkan ya pemungutan dan penghitungan suara itu pada hari yang sama ya. Ya, saya kira itu. Tetapi dalam praktek ketika ada satu daerah yang memang belum selesai ya, itu diselesaikan ya sampai kemudian tuntas ya. Karena memang tidak mungkin ya rekap itu bisa dilakukan di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional jika ada satu TPS misalnya, satu saja TPS yang belum selesai gitu. Nah, ini nanti terima kasih ya masukannya. Jadi KPU juga tentu akan memperhatikan ya aspek teknis dan tata kelola di TPS. Jadi itu. Nah, berikutnya selain itu juga sedang diupayakan penyederhanaan formulir ya, formulir di TPS. Dan KPU juga sebetulnya sudah melakukan sejumlah simulasi penyederhanaan surat suara, tetapi yang masih menjadi PR itu adalah tentang payung hukumnya. Ya. Jadi dari 5 surat suara ya bisa disimulasikan menjadi misalnya 2 surat suara. Ya, 1 surat suara misalnya untuk DPD ya, 1 lagi untuk presiden, wakil presiden ya, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota misalnya ya. Dan seterusnya. Tapi memang ada problem tentang pindah memilih di situ, ya. Yang ini memerlukan payung hukum ya. Jadi KPU telah melakukan sejumlah kajian, kemudian melakukan simulasi ya di beberapa daerah, termasuk terakhir saya menghadiri simulasi di Sumatera Utara, Bang ya di KPU provinsi ya dilakukan. Ada simulasi juga di Sulawesi Utara ya, dan selain yang dilakukan oleh KPU di Jawa Barat juga pernah dilakukan. Jadi pada prinsipnya upaya-upaya ke arah itu sudah dilakukan. Nah, selain itu tentu misalnya dengan memperhatikan aspek kesehatan ya para calon badan penyelenggara ad hoc ini ya. Misalnya nanti jika pandemi itu belum berakhir ya, terkait dengan apakah sudah divaksin dan lain sebagainya, kemudian pengaturan dari segi umur dan lain sebagainya, saya kira ini menjadi penting. Jadi pada prinsipnya kita memang perlu ya melakukan langkah-langkah untuk pencegahan ya, kemudian menghindarkan ya terjadinya korban ya pada saat pemungutan dan penghitungan suara karena kompleksitas yang ada di TPS. Sekali itu ya beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita masih punya waktu ya untuk memikirkan, merumuskan, dan tentu masukan-masukan ini juga menjadi bagian yang penting bagi KPU gitu. Demikian Mas Koco, makasih. Oke, Mas Dewa, ini kalau kita mengikuti apa ya isu mungkin atau mengikuti apa yang terjadi di pemilu kemarin atau sebelum-sebelumnya, itu kan setidaknya ada 2 isu besar nih kalau berkaca pada agenda yang kemarin, yaitu tentang yang selalu ada itu data pemilih umpamanya. Itu kan selalu ribet di situ, sumber datanya dan seterusnya sampai sangkaan, penggelembungan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kalau yang kemarin jelas adalah tentang isu penyelenggara ya, ada yang sampai meninggal dan seterusnya. Apakah ini kalau untuk yang data nih, Mas Dewa, di Kementerian Desa kan juga sedang mencoba mengembangkan data desa, satu data desa, kuasa data desa dan seterusnya. Apakah sudah terpikir atau sudah terbayang kerjasama selain yang tadi disampaikan untuk agenda desa peduli pemilih dan pemilu tadi, itu juga kemudian mensinkronkan sumber data. Karena ketika data desa sekarang sudah dibangun mulai 2021 kemarin oleh teman-teman di Kementerian Desa, dan itu datanya sampai ke data data kependudukan ya, sampai detail itu ada di desa, dan komitmen Kementerian Desa kalau tidak salah adalah kuasa data desa. Jadi sepenuhnya data itu adalah miliknya desa, sehingga berapa jumlah orang, berapa yang hari ini kemudian sudah berkurang karena ada yang meninggal atau ada yang kemudian berpindah pindah domisili dan seterusnya, itu kan yang paling punya data. Kalau memang ini sukses diselenggarakan, maka
pasti desa itu yang paling valid, walaupun mungkin KPU melakukan validasi dan seterusnya. Sejauh mana ruang ini sudah dicermati oleh teman-teman KPU, atau mungkin teman-teman KPU masih belum mendengar sayup-sayupnya teman-teman Kementerian Desa yang sudah mendorong pada penguatan data desa. Yang kedua tentang tadi waktu sampai harus jam berapa dan seterusnya, itu kayaknya kan lebih karena ada data yang kemudian DPR legislatif ya, terutama untuk DPR itu kan ada coblos nama dan seterusnya. Apakah juga sempat terpikir untuk kembali ke era dulu, saya masih merasakan nyoblos itu nyoblos partai aja, nggak usah pilih nama, karena nama ya biar partai yang menentukan. Mungkin dua hal itu, Mas Dewa, mungkin sekaligus. Ini nggak terasa kita ngobrol udah hampir di penghujung acara. Apa Mas Dewa? Ya, baik, terima kasih ya. Yang pertama tentang data pemilih ya. Jadi kalau kita lihat ya, memang salah satu permasalahan yang sering kali muncul ya, dari pemilu ke pemilu, dalam pemilihan ke pemilihan, atau pilkada ke pilkada, itu adalah soal data pemilih. Memang Indonesia ini adalah negara yang besar ya, yang luar biasa kompleksitas yang ada di lapangan ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana problem data pemilih di kota ya, di desa, di kampung-kampung, bahkan di daerah-daerah terluar ya, atau daerah terpencil atau daerah pedalaman itu. Namun demikian, karena pemilu pada prinsipnya adalah memberikan pelayanan ya terhadap hak masyarakat ya, yang memenuhi syarat untuk memilih, maka ini harus diupayakan. Nah, Mas Koco ya di KPU ya telah ya belakangan ini mendorong yang disebut dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya. Jadi ini sudah berjalan, sudah ada peraturan KPU-nya ya. Jadi nanti tentu data yang akan dimanfaatkan ya dalam rangka menghadapi penyelenggaraan pemilu itu kan ada beberapa sumber ya. Jadi kalau untuk misalnya dalam rangka penentuan daerah pemilihan ya, daerah pemilihan itu kan ada DAK 2 ya, dari kecamatan dan seterusnya. Kemudian kalau terkait dengan data pemilu, yang akan dijadikan data dasarnya ialah data pemilu atau pemilihan terakhir ya. Dan ini data ini oleh KPU ya, sesuai dengan amanat undang-undang itu telah dimutakhirkan secara berkelanjutan ya, secara periodik ya, oleh kabupaten kota, kemudian direkap secara atau di tingkat provinsi dan juga di tingkat nasional ya. Mudah-mudahan dengan cara ini jadi ada pergeseran ya data yang ada di masing-masing desa ya, kecamatan ya, sampai tingkat kabupaten kota dan provinsi ini dapat diketahui secara lebih akurat dan mutakhir gitu ya. Nah, itu dari aspek prosedur ya. Kemudian KPU juga mengembangkan sejumlah aplikasi ya, misalnya tentang aplikasi tentang lindungi hak pilih gitu ya. Jadi masyarakat sebenarnya bisa mengecek dan juga bisa mengetahui ya, apakah yang bersangkutan itu sudah ada ya di dalam data dimaksud atau belum gitu. Nah, ini terus dilakukan sampai kemudian nanti tahapan dimulai. Nah, kalau tahapan dimulai tentu mekanisme dan ketentuan yang berlaku adalah mekanisme dan ketentuan dalam penyelenggaraan tahapan gitu ya. Nah, selain itu ya saya melihat bahwa sekali lagi selain aspek datanya sendiri, maka membangun kesadaran tentang pentingnya data ya dan identitas ya bagi warga masyarakat ini juga menjadi penting ya. Nah, sebagai contoh dalam pilkada kemarin ya, di beberapa daerah memang masih ada ditemukan ya sejumlah warga negara ya yang memang nyata-nyata orangnya ada tapi belum memiliki identitas kependudukan misalnya. Nah, di sini tentu karena mereka ada di desa ya atau di kampung atau di kelurahan ya, itu saya kira teman-teman di desa bisa memiliki informasi ya yang lebih detail soal ini. Nah, itulah harapan saya sebagaimana sudah dilontarkan oleh teman-teman tadi, jika kemudian sinergi ini bisa diperkuat ya, jadi di dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh KPU, saya kira teman-teman di desa atau kelurahan juga bisa memberi masukan di situ ya.
Karena data ini sebenarnya bukan hanya untuk pemilu ya, tetapi untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di desa juga menjadi sangat penting ya, baik mengenai jumlah, kemudian segmen-segmen ya, warga yang ada di situ saya kira menjadi bagian penting bagi perencanaan dan kebijakan, termasuk dalamnya tentu adalah program-program pembangunan ya. Jadi saya kira itu ya mengenai data pemilih dan bagaimana kita memulainya dari desa, itu menjadi penting. Kemudian mengenai tadi pertanyaan ya, mengenai sistem pemilu ya. Nah ini perlu saya jelaskan, memang banyak masukan soal sistem mana yang sebetulnya yang lebih tepat ya. Tapi dalam konteks KPU, ya KPU tentu melaksanakan ya ketentuan undang-undang. Jadi dalam ketentuan undang-undang kita sekarang adalah kalau kita berbicara tentang sistem pemilu, maka dia adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka gitu ya. Nah, maka praktek pemilu 2024 ini akan menjadi ya dalam pandangan saya akan menjadi bahan evaluasi yang akan sangat baik ya dalam penyempurnaan regulasi ke depan gitu. Mengapa? Karena ketika pemilu dan pilkada serentak nasional ini terselenggara tahun 2024 ya, yang diperkirakan akan selesai ya di awal tahun 2025, maka akan ada waktu yang cukup ya bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi atau penyempurnaan, baik dari aspek regulasinya, aspek tata kelolanya, dan seterusnya. Karena akan ada jeda waktu yang cukup sampai kemudian menuju ya siklus 5 tahun ke depan ya. Jadi kalau 2024 ditambah 5 tahun kan 2029 gitu ya Mas ya. Jadi antara 2025 sampai menjelang 2029 itu saya kira karena di sana tidak akan ada pemilu, tidak akan ada pilkada, disitulah kemudian upaya-upaya perbaikan itu bisa dilakukan. Dan sekarang ya sekali lagi sistem ya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kalau kita bicara sistem DPD ya, dia sistem distrik berwakil banyak ya, yang dicoblos adalah foto ya atau di dalam surat suara atau nama ya daripada calon DPD itu sendiri. Sedangkan kalau di pemilu presiden ya saya kira begitu ya, surat suaranya juga sudah jelas diatur. Demikian juga dalam pemilu legislatif ya. Jadi memang surat suara itu kan ada nomor urut ya, ada logo partai ya, kemudian ada nama ya calon gitu. Ini memang cukup kompleks ya, tapi sekali lagi KPU akan melaksanakan ketentuan itu karena undang-undangnya tidak dirubah, dan jadi kewajiban kita bersama ya, selain memikirkan aspek teknisnya, maka melakukan sosialisasinya. Karena undang-undangnya sudah ada dan ketentuannya tidak berubah ya, maka ini tentu bisa dilakukan lebih awal ya, lebih awal. Nah, dengan harapan ya masyarakat pemilih dan juga partai politik calon peserta pemilu mendorong itu, dan pada hari H diharapkan ya kerumitan teknis itu setidaknya ada 2 cara ya mengantisipasinya. Pertama dengan mempersiapkan para pihak, kemudian tentu upaya-upaya penyederhanaan ya, apakah nanti dari aspek formulir ya, kemudian dari aspek teknis ya di TPS ya, kemudian mekanisme penghitungan ya, dan lampiran-lampiran yang harus disalin dan ditandatangani, dan juga KPU ya telah menerapkan ya dalam pilkada kemarin sistem teknologi informasi yang disebut Sirekap ya, dan ini mampu mengurangi jumlah formulir yang cukup signifikan. Ya mudah-mudahan kendala-kendala akses internet dan lain sebagainya dalam infrastruktur IT kita ini bisa dipecahkan ya, sehingga nanti dari aspek waktu bisa menjadi lebih singkat begitu ya. Jadi sekali itu upaya-upaya yang dilakukan sekali lagi menjadi concern kita bersama untuk mengurangi beban, dan bagaimana penyederhanaan bisa dilakukan sehingga bisa efektif dan efisien ya, dari segi waktu, dari segi biaya ya, maupun dari segi beban kerja itu sendiri. Saya kira demikian Mas. Oke, terima kasih. Itu sekaligus jadi closing statement dari Mas Dewa. Terima kasih sekali Mas Dewa untuk waktunya. Nah, ini buat saya luar biasa. Malam minggu ini ada yang harus dikorbankan malam minggunya gara-gara kita punya acara Mimbar Desa Merdeka, tapi alhamdulillah beberapa teman-teman tertarik untuk bergabung dan kemudian menjadi tamu di acara Mimbar Desa Merdeka. Masih ada beberapa pertanyaan yang tersisa tentang bagaimana
apakah pendamping boleh menjadi panitia penyelenggara atau mungkin menjadi pengawas dan seterusnya. Tapi itu juga terkait dengan Kementerian PAN RB yang kemudian menyampaikan bahwa 2023 sudah tidak ada lagi tenaga kontrak, yang ada adalah P3K. Jadi mungkin itu menjadi bagian yang coba akan kita lihat setelah ada aturan baru, karena pendamping desa otomatis dengan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, maka kecil kemungkinan atau bahkan saya bisa sampaikan tidak ada ruang untuk kemudian pendamping menjadi tenaga outsourcing. Pastinya akan menjadi P3K. Oleh karenanya itu mungkin menjadi bagian pertanyaan yang kita nanti akan lihat perkembangan terakhirnya. Tetapi setidaknya malam hari ini kita berharap ada satu semangat untuk kemudian terlibat dalam agenda besar, yaitu peduli pemilih dan pemilu di Indonesia melalui gerakan yang sudah diluncurkan oleh teman-teman KPU tadi. Oke, sampai di sini Kerabat Desa, kita tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih Mas Dewa yang sudah berkenan meluangkan malam mingguannya, yang mestinya mungkin jalan-jalan bersama keluarga akhir pekan, tapi harus bertemu dengan teman-teman di forum kali ini. Terima kasih Mas Dewa untuk waktunya. Terima kasih Mas Koco ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas juga masukan-masukannya. Ya semoga nanti ya kalau tahapannya sudah diundangkan, kemudian PKPU-nya sudah selesai ya, sesuai dengan tahapannya, ini akan bisa kita diskusikan kembali. Dan tentu saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan senang sekali ya jadi bisa berdiskusi malam ini, karena sebetulnya antara teman-teman pendamping desa dan KPU ini juga ada irisan ya, dengan harapan ke depan bisa bersinergi untuk menyukseskan program-program yang ada baik tentang kepemiluan ya maupun pembangunan yang ada di desa. Demikian Mas Koco, terima kasih sekali lagi ya. Oke, terima kasih Mas Dewa. Oke, Kerabat Desa, sampai di sini pertemuan Forum Mimbar Desa Merdeka malam hari ini. Kita akan selalu hadir di setiap malam minggu kita. Terima kasih teman-teman yang selalu setia. Ada teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri juga. Saya lihat di sini ada Masukan Gunawan yang selalu memantau, mengikuti malam mingguan kita. Ada Mbah Lurah Parti yang juga selalu tidak pernah absen ini, dan beberapa teman-teman yang selalu hadir di malam mingguan kita, karena memang malam minggu kita ini sementara masih dalam satu program Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Sampai bertemu pekan depan, dan kita akan selalu bersama-sama memuliakan desa-desa di Indonesia, salah satunya dengan Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Sampai jumpa, salam desaisme. Terima kasih. Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional.